Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama saya Suwandi dalam series mata kuliah Manajemen Penjualan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar salesmanship. Kita mulai dari sejarah awal dari salesmanship. Ya, dari abad ke-19, perintis ilmu penjualan adalah John Wanamaker tahun 1865 di Amerika Serikat. Ia terkenal dengan Service Principle, yaitu prinsip yang mengharuskan seorang tenaga penjual memberikan pelayanan atau service yang baik serta mutu kualitas produk yang terbaik. Nah, dengan demikian maka pasar akan tumbuh di hadapannya. Ya, jadi dimulai abad ke-19 melalui John Wanamaker, ya, di mana di situ terkenal dengan Service Principle atau prinsip pelayanan, ya, di mana seorang penjual harus memberikan pelayanan dan kualitas produk yang terbaik, ya, untuk kemudian pasar bisa tumbuh di hadapannya. Kemudian berlanjut tahun 1984, ya, Arthur Sheldon mengembangkan Service Principle dari John Wanamaker itu menjadi Personal Selling yang dirubah menjadi Science of Salesmanship. Nah, maka dengan perubahan tersebut akhirnya Arthur Sheldon dinyatakan sebagai pionir dari ilmu salesmanship. Nah, di tahun 1984 ini ada pengembangan dari Service Principle milik John Wanamaker, ya, oleh Arthur Sheldon, ya. Pada tahun itu dikenal Science of Salesmanship, sehingga pada perkembangannya Arthur Sheldon ini dikenal sebagai pionir dari ilmu salesmanship. Kemudian kita berlanjut ke definisi salesmanship. Ya, salesmanship berasal dari kata sales, ya, secara sederhana artinya penjualan. Salesmanship dari kata sales. Salesmanship merupakan bentuk kegiatan promosi yang digunakan oleh perusahaan guna menginformasikan secara langsung kepada konsumen tentang segala sesuatu produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Ya, jadi kalau kita melihat definisi ini bisa kita highlight mengenai bentuk kegiatan promosi, ya, di mana menginformasikan secara langsung kepada konsumen, ya, terkait dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, informasi yang diberikan ini adalah manfaat produk, kemudian harga produk, serta kelebihan-kelebihan produk dibandingkan dengan produk pesaing. Ya, tujuannya adalah untuk menarik dan mempengaruhi calon konsumen. Ya, jadi informasi yang disampaikan ini berkaitan dengan manfaat produk, keunggulan, ya, kemudian harganya, ya. Nah, ini dalam rangka untuk mempengaruhi calon konsumen. Nah, kemudian menurut Paul de Converse-Wege dan Mitchell, salesmanship is one of and one of the most effective methods of creating and stimulating demand, finding buyers and making sales. Ya, atau terjemahannya bisa kita artikan sebagai suatu metode yang paling tua dan paling efektif dalam menciptakan dan mendorong permintaan, mencari pembeli dan melakukan penjualan. Ya, jadi ada 3 hal yang disorot dari definisi ini, ya, mendorong permintaan, mencari pembeli, melakukan penjualan. Sedangkan menurut G.S. Connox, salesmanship adalah suatu kemampuan atau kecakapan untuk mempengaruhi orang supaya mereka mau membeli barang-barang yang kita tawarkan dengan cara saling menguntungkan, meski sebelumnya tak terpikirkan oleh calon pembeli untuk membeli barang itu, tetapi akhirnya tertarik untuk membelinya. Jadi kalau kita lihat definisi ini, salesmanship ini bagaimana seorang salesman ini mempengaruhi konsumen, ya, calon konsumen atau calon pembeli untuk kemudian mereka menjadi tertarik untuk membeli produk atau barang yang kita tawarkan. Ya, jadi bisa kita artikan juga salesmanship ini sebagai sebuah seni, ya, bagaimana mempengaruhi orang untuk membeli barang yang kita tawarkan. Salesman adalah profesi,
ya. Kata salesman ini dari dua kata, tentu saja sales dan man. Secara harfiah bisa kita artikan menjual dan manusia, atau dalam terjemahan bebasnya bisa kita artikan juga orang yang menjual, orang yang berprofesi menjual, atau bisa juga orang yang mempunyai keahlian menjual. Kalau orang tersebut tidak berhasil melakukan penjualan atas produk yang dikelolanya, maka predikat salesman tidak dapat kita sandang olehnya. Jadi syarat seorang atau syarat profesi salesman adalah dia bisa menjual produk yang dikelolanya, ya. Kemudian, nah dari definisi-definisi yang sudah kita bahas tadi, maka secara sederhana bisa kita simpulkan bahwa salesmanship ini ilmu membujuk yang menampilkan seni untuk meyakinkan orang lain sehingga mau membeli. Jadi ada point of artnya, seni gitu, di dalam salesmanship ini, bagaimana mempengaruhi orang ya untuk membeli produk yang kita tawarkan. Berikutnya adalah fungsi salesmanship. Yang pertama adalah memotivasi pelanggan agar ia bertindak dengan suatu cara yang dikehendaki olehnya, yaitu membeli. Jadi goalsnya adalah bagaimana calon konsumen itu mau membeli barang, ya dengan cara memotivasi pelanggan melalui promosi-promosi yang kita sampaikan, ya, menyampaikan keunggulan produk, harga produk, bandingan dengan pesaing dan lain-lain, sehingga goalsnya adalah calon konsumen ini mau membeli barang. Dapat mengarahkan sasaran mana dan kepada siapa produk akan ditawarkan, ya. Ini berkaitan dengan sasaran, ya, atau pasarnya. Kemudian dapat meyakinkan atas manfaat kelebihan produk yang ditawarkan. Tadi sudah kita bahas, ya, mengenai promosi yang disampaikan kepada calon konsumen ini berkaitan dengan kelebihan produk, ya, dibandingkan dengan pesaingnya. Dan yang terakhir adalah dapat meyakinkan calon pelanggan yang diketahui ragu-ragu, ya. Jadi fungsi salesmanship ini adalah ketika calon konsumen itu masih bimbang, ya, masih galau gitu mau beli barang yang mana, ya, dengan salesmanship ini diyakinkan calon konsumen tersebut bahwa produk kita layak untuk dibeli, ya, sehingga salah satu fungsinya, fungsi salesmanship ini adalah menghilangkan keraguan dari calon pelanggan itu untuk membeli produk yang kita tawarkan. Konsep dasar salesmanship sebagai landasan berpikir untuk keberhasilan penjualan produk dan jasa, ya, ini terdiri dari 4 konsep. Yang pertama adalah selling is a process, ya, artinya adalah penjualan ini bagian dari proses. Nah, ketika seorang salesman ini menjalankan setiap tahapan dari proses itu dengan baik, ya, maka mereka atau salesman ini punya kesempatan untuk menjual barang itu dengan lebih baik, ya. Jadi ada rangkaian proses yang harus dilalui di dalam menjual barang, ya. Ketika rangkaian proses itu bisa dilewati dengan baik, maka seorang salesman punya kesempatan untuk menjual barang itu dengan lebih baik. Selling is a number game, is a numbers game. Ya, ini penjualan adalah permainan angka. Jadi pada dasarnya penjualan ini adalah hukum rata-rata. Jadi lebih banyak prospek, lebih besar kesempatan seorang sales untuk menjual produknya kepada konsumen. Ya, semakin sering seorang salesman ini menawarkan barang, melakukan prospek, ya, semakin besar pula kesempatan dia untuk menjual barang tersebut kepada konsumen. Kemudian yang ketiga adalah selling is all about having good interpersonal communication and relationship. Ya, jadi penjualan ini berhubungan dengan komunikasi interpersonal, ya, hubungan dan komunikasi interpersonal. Jadi penjualan ini masalah kemampuan komunikasi dan membina hubungan, ya, karena manusia ini kan makhluk sosial. Jadi manusia punya kecenderungan untuk mengambil keputusan lebih karena emosi, ya, emosional, ya, karena faktor psikologis daripada alasan-alasan rasional, ya, sehingga penting untuk
memperhatikan aspek hubungan dan komunikasi interpersonal. Jadi secara personal itu punya kedekatan. Kemudian selling is about discipline. Jadi penjualan ini berkaitan dengan disiplin. Ya. Nah, ketika seorang salesman ini bisa disiplin untuk menjual barangnya, ya, ada langkah-langkah taktis yang dilakukan di dalam menjual barang, ya, maka dia punya kesempatan yang lebih besar untuk menjual barangnya kepada konsumen. Nah, yang terakhir adalah kita akan bicara perbedaan sales dan marketing. Ya, pada dasarnya ada perbedaan yang cukup mendasar ya antara sales dan marketing. Sales atau penjualan atau selling ini adalah proses penjualan dengan teknik marketing praktis. Jadi sales ini adalah aspek praktis dari marketing. Fokusnya ini lebih ke memuaskan individu atau produknya itu bisa laku, terjual. Ya, jadi goalsnya adalah produk itu bisa terjual, bisa laku. Nah, sedangkan marketing atau pemasaran ini berkaitan dengan usaha yang terpadu untuk merencanakan strategi yang diarahkan pada usaha pemuasan kebutuhan dan keinginan pembeli guna mendapatkan penjualan yang menghasilkan laba. Jadi goalsnya adalah kepuasan konsumen atau pembeli, ya. Sehingga di dalam marketing ini perlu strategi-strategi. Jadi ada perencanaan strategis di dalam pemasaran dalam rangka untuk memenuhi memberikan kepuasan terhadap konsumen. Bisa kita lihat dari gambar ini, ya. Pada konsep sales, mulai dari titik awal, pusat perhatian, sasaran sampai dengan tujuan, ya, ini pabrik, produk, penjual dan promosi, sampai pada keuntungan melalui volume. Jadi tujuannya adalah keuntungan melalui volume atau barang itu, produk itu terjual kepada konsumen. Sedangkan pada konsep pemasaran, ya, tujuannya adalah keuntungan melalui kepuasan konsumen. Jadi perbedaan yang mendasar antara kedua konsep ini, sales dan pemasaran ini adalah tujuannya, ya. Kalau sales itu keuntungan melalui volume penjualan atau barang itu terjual kepada konsumen, sedangkan pemasaran ini lebih luas lagi, ya, lebih strategis lagi, lebih pada kepuasan konsumen. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan bacaan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.